Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngebahas 3 kasus viral dan menarik yang terjadi di belahan dunia manapun untuk membuka wacana serta pengetahuan kita mengenai apa yang terjadi di sisi bumi lainnya. Buat yang masih kuat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Tanner Cook adalah seorang YouTuber dan selebgram usia 21 tahun yang tinggal di Loudoun County, Virginia, Amerika, yang terkenal sebagai kawasan elit dan komplek perumahan bagi kaum kaya raya. Pemuda ini memiliki channel YouTube bernama Classified Goons dengan jumlah subscriber 60 ribuan menurut catatan di akhir tahun 2023. Sesuai namanya, channel tersebut isinya Tanner dan beberapa teman melakukan prank di tempat umum, seperti restoran dan supermarket terhadap pengunjung ataupun orang lugu yang nggak tahu apa-apa. Semisal, mencuri isi kantong belanjaan orang, masuk ke fitting room saat ada orangnya, minum susu dari rak supermarket tanpa ngebayar, dan juga jenis prank lainnya yang biasa dilakukan anak muda untuk mencari banyak penonton. Saat melakukan syuting untuk video pranknya di sebuah mall kecil bernama Dallas Town Center yang berada di Sterling, Virginia, dia bersama 3 temennya ngerjain pengunjung yang datang dengan ngajak ngobrol pakai bahasa asing sembari menyodorkan Google Translate melalui handphonenya yang bikin bingung siapapun yang dikerjain. Saat itu sekitar jam 12 siang, mereka berada di food court mall tersebut dan bertemu dengan pria bernama Alan Coley usia 31 yang bekerja sebagai DoorDash driver, kurir pembeli makanan. Jadi semacam GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood lah kalau di Indonesia. Alan datang dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan dia nggak memiliki catatan kriminal. Dari videonya dapat kita lihat ya, setelah mengambil pesanan customernya dari Popeyes restoran, Alan langsung didatengin Tanner yang tinggi badannya 195 cm dan seorang teman. Ada pria lain yang bertugas memvideokan mereka, namun nampaknya si kurir tersebut nggak terlalu memperhatikan cowok yang merekam, karena dia udah keder kebingungan dengan kedatangan Tanner yang ngomong pakai bahasa aneh sambil menyodorkan ke wajah Alan Google Translate di handphonenya yang gak jelas juga apa isinya, sembari terus maju seakan ingin menyerang kurir makanan tersebut. Alan beberapa kali bilang stop, tapi nggak dipedulikan oleh Tanner yang terus saja nyamperin dan mulai berkata kasar serta membuli Alan yang mulai ketakutan. Dengan seketika si kurir makanan itu pun mengeluarkan senpi dari kantongnya, lalu melepas peluru ke arah perut YouTuber itu hingga dia pun tumbang. Beberapa menit kemudian polisi datang karena ada yang nelpon. Alan langsung diamankan setelah mendapat perlakuan kasar dari 4 orang polisi. Sementara Tanner setelah menjalani operasi akhirnya masih bisa diselamatkan. Sebenarnya Alan mendapat tuntutan hukuman 20 tahun penjara dari jaksa atas penyerangan dengan menggunakan senpi. Namun kemudian netizen justru rame banget ngedukung si kurir makanan tersebut setelah ngeliat video yang sengaja disebar oleh pihak Tanner. Bahkan Alan melalui pengacaranya mengungkapkan bahwa apa yang terjadi seharusnya bukan salah dia. Kepemilikan senpi udah sah karena ada dokumennya. Di Amerika hal itu wajar, bahkan disarankan dipakai saat terdesak ataupun keadaan genting. Dia itu kurir makanan yang bekerja bisa 24 jam dengan resiko tinggi. Pernah ketemu preman dan orang jahat di jalanan, pernah juga menghadapi customer yang mabuk serta berbahaya, dan hal lain di luar nalar yang mengancam jiwanya saat bekerja. Alan nggak ngerti apa itu video prank ataupun bercanda-bercandaan yang dibikin oleh Tanner, karena saat kejadian, dia ngerasa posisinya tersudut dan terintimidasi dengan kehadiran YouTuber tersebut yang terus aja ngedorong dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dalam kesaksiannya saat persidangan, Tanner bilang bahwa apa yang dia lakukan cukup lembut pada Alan, tidak ada ngedorong ataupun mengganggu sama sekali, masih dalam batas wajar. Kalau nggak suka ya bilang aja, jangan langsung ngeluarin senpi lalu menyerang. Tapi justru hal ini berlawanan dengan video yang beredar. Terdengar Alan udah bilang stop sebanyak 3 kali, bahkan mencoba nurunin handphone yang dipegang Tanner karena itu ngebuatnya takut. Malah terus aja diikutin langkahnya kemanapun yang ngebuat khawatir. Dia ngerasa tersudut mengira akan disakiti, makanya mengeluarkan senpi untuk perlindungan diri.
Opini masyarakat mulai terbelah karena sebagian ngebela Alan yang diprank, sebagian lagi yang merupakan fans dari Tanner malah ngebully Alan yang dianggap overacting, berlebihan, kurir lebay kampungan, masa nggak tahu acara prank dan bercanda, terlalu serius hidup lu, mainnya kurang jauh kata mereka. Persidangan dimulai pada 25 September 2023 dan saat itu cukup alot karena bertahan dengan opini masing-masing. Terkhusus Tanner yang bilang dirinya cukup terkenal sebagai YouTuber tukang ngeprank. Harusnya udah pada tahu dan jangan dianggap serius. Sombong banget ya, baru 60.000 subscriber udah pengen dianggap sebagai superstar. Terbukti si Alan emang gak kenal dan intinya bukan itu. Dia ngerasa terancam dan ketakutan sama sikap mereka yang mengintimidasi. Udah disuruh stop masih aja ngedekat kayak orang mau ngajak berantem. Kayak mau ngerebut makanan yang dibawanya. Soalnya banyak kejadian gitu kata Alan. Sesama kurir sering cerita bahwa makanannya dirampok segerombolan anak muda yang gak tahu malu. Itu juga yang ditakuti saat peristiwa karena adalah tugasnya menjaga pesanan customer. Dia nyari nafkah dari situ. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis 28 September 2023, akhirnya juri dan hakim menyatakan bahwa Alan Coley tidak bersalah atas penyerangan dengan sandpit terhadap Tanner. Tapi jangan senang dulu, dia tetap terkena pasal penggunaan sandpit dalam ruangan atau indoor. Ini jenis kejahatan tingkat 6 yang berlaku di daerah Virginia, Amerika. Makanya si Alan pun menerima hukuman 5 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 2 tahun kurungan. Banding dan demo sudah dilakukan untuk membebaskan kurir tersebut, namun gak ada perubahan dan wajib menerima konsekuensi dari perbuatannya. Kasus berikut ini agak di luar nalar dan bikin sedikit merinding walaupun tidak ada korban jiwa di dalamnya. Brianna Kingsley berusia 40 tahun saat kenalan dengan seorang pria dari komunitas Facebook di bulan April 2020 bernama William Wojciechowski usia 37. Mereka sama-sama tinggal di Michigan, Amerika dan kemudian menjalin hubungan karena ngerasa saling nyaman satu sama lain. Sedikit info bahwa Brianna merupakan transgender yang aslinya adalah cowok dan mendapat dana bantuan tiap bulannya dari pemerintah. Tidak bekerja tapi banyak gaya. Dia juga terkenal cukup kasar dan bertemperamen tinggi. Bahkan menurut catatan, pernah menyerang teman satu kamarnya pada Oktober 2020 dengan menggunakan pisau dan sempat dipenjara selama 2 bulan akibat perbuatannya tersebut. Setelah bebas, hubungannya bersama William masih jalan terus. Namun nampaknya sulit bagi Brianna untuk mendapat teman lagi karena pada ketakutan sama tingkahnya yang suka kasar. Akhirnya dia pun tinggal di rumah sang kekasih sejak bulan September 2021, lalu hidup layaknya suami istri, namun belum ada ikatan yang resmi. Bulan berjalan, nampaknya William yang pendiam mulai gerah sama sikap pacarnya yang suka kasar sama dia, suka teriak dan nyuruh-nyuruh seenaknya, sering menghinanya sebagai pria idiot. Parahnya lagi, gaji William dipakai buat ngebeli barang-barang mewah sesuai keinginannya. Pada bulan Maret 2022, Brianna menjalani operasi pemotongan kelamin di Rumah Sakit Henry Ford Detroit, Michigan dengan biaya senilai $20.000 yang ternyata dibayarkan oleh pemerintah. Itu pun setelah pengajuan permohonan ya selama 3 tahun. Sehabis operasi dengan bangganya dia live di TikTok saat unboxing sebuah kemasan plastik Ziploc. Lalu memasukkan 2 biji anunya yang udah dilepas setelah operasi, sebagai kenang-kenangan katanya dan akan dimasukin ke dalam kulkas. Pada bulan Desember 2022, ternyata William memutuskan hubungannya dengan Brianna karena udah gak tahan dengan semua perlakuan cewek jadi-jadian itu. Disuruh keluar dari rumahnya dan terserah mau tinggal di mana aja. Udah keterlaluan. Khususnya si Brianna ini suka nelpon mamanya William sambil mencaci maki. Ternyata wanita itu nggak terima dan malah memukul William dengan martil, melakukan perusakan terhadap beberapa perabot, sampai harus menghubungi polisi supaya Brianna mau keluar dari sana. Anehnya seminggu kemudian dia masih nekat mendatangi kediaman William, yang langsung aja nelpon pihak berwajib kembali. Brianna pun ditangkap karena memasuki properti orang lain tanpa izin dan mendapat ganjaran 3 hari penjara. Setelah bebas di akhir Januari 2023, dia minta ditemenin oleh sheriff ke rumahnya William karena mau ngambil barang-barang yang masih tertinggal.
Takutnya kalau ke sana sendirian, malah ditangkap lagi dan jadi bikin susah. Mereka pun ke situ yang saat baru dibukain pintu dengan seketika, langsung si Brianna menuju dapur ngebuka kulkasnya. Dia kecarian, lalu nangis karena tidak menemukan 2 biji pelir di dalam sana. Marah dan ngamuk sama William yang bilang udah ngebuang benda tersebut karena naruhnya dalam plastik. Di samping makanan dalam kulkas udah ngebusuk dan bau, mengganggu makanan lainnya, takut jadi tidak sehat. Apalagi kulkas mereka kan udah agak rusak dan gak terlalu dingin. Amukan terjadi sambil nangis guling-guling karena Brianna ngerasa 2 biji itu adalah bagian dari tubuhnya, masa dibuang? Makanya kemudian melakukan tuntutan senilai $6.500 atas kerusakan bagian dari badannya. Hal ini jadi keributannya di pengadilan karena Brianna bilang bahwa kulkas itu bukan milik William. Itu punya dia yang dibawa ke sana saat mereka niat tinggal bareng. Jadi harusnya pria tersebut tidak berhak ngebuang barang apapun milik Brianna dari sana. Sayangnya hakim di pengadilan Detroit tidak mengabulkan permintaan Brianna karena dianggap kecerobohan sendiri. Dianggap terlalu drama dan tuntutannya di luar akal sehat. Mau cari jalan keluar juga susah. Emangnya kalau masih ada bisa digantungin lagi ke anunya. Lagi pula kalau minta ganti rugi karena ngerasa udah ngeluarin duit banyak untuk operasi, itu bohong besar. Sebab terbongkar ya selama operasi, sampai ke penanganan pasca tindakan, semua gratis dari pemerintah. Akhirnya malah sebaliknya William yang notabene adalah anggota dari komunitas motor gede melakukan tuntutan karena perbuatan kasar yang diterimanya. Tetangga dan beberapa video CCTV menjadi bukti bahwa selama ini Brianna yang suka bertindak tidak berkeprimanusiaan terhadap William. Akhirnya transgender tersebut menerima hukuman penjara lagi selama 3 bulan dan tidak boleh mendekati William sama sekali dalam radius minimal 2 km sampai kapanpun atau bakal kena hukuman penjara lagi. Kasus berikut lebih unik lagi dan malah kesannya mempermalukan diri sendiri. Lara Tantok adalah seorang wanita usia 31 yang aslinya dari Honolulu, Hawaii, serta bekerja sebagai tenaga pengajar bahasa Mandarin di sebuah sekolah yang tidak disebutkan, namun berada di Hilo sekitar 300 km di luar kota Honolulu. Lara sangat cantik, pintar, dan dihormati. Dia menjalin hubungan selama 2 tahun terakhir dengan seorang pelatih softball remaja yang namanya Garin Galapia usia 28, namun kerjanya pada klub di Sacramento, California. Tapi Garin aslinya dari kota Hilo, jadi mereka kenal di sana. Selama ini pacarannya kebanyakan emang jarak jauh. Pasangan tersebut juga dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan dan dekat sama Tuhan, rajin ibadah serta aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di gereja. Secara diam-diam untuk memenuhi biaya kuliah 2 adiknya di kota Orlando, ternyata Lara menjadi model untuk sebuah situs dewasa dan biasa ya membagikan beberapa konten di sana, kebanyakan berupa foto dan video nakal yang adegannya sendirian. Dia menggunakan nickname yang berhubungan dengan kucing dan seringnya memakai topeng ya pada bagian mata. Jadi hidung, mulut, dagu masih kelihatan. Tapi ada juga sih 10% dari fotonya yang menampakkan wajah. Dia sama sekali tidak pernah melakukan adegan intim atau mesra dengan pria atau wanita lain. Murni munculnya cuma sendirian. Dalam masa setelah pandemi, kenyataannya Garin pun melamar kekasihnya itu untuk dijadikan istri karena dia akan menghadapi kompetisi besar di California dan diharuskan meninggalkan istrinya di Hilo dalam waktu yang lama. Makanya pemberkatan pernikahan dilaksanakan secara tiba-tiba pada Minggu 21 November 2021 di sebuah rumah ibadah di Hawaii, dan ini benar-benar serba mendadak karena malam harinya ternyata sang suami langsung melakukan penerbangan ke Sacramento. Saat itu Lara belum pindah ke rumah mertuanya dan masih tinggal di apartemennya sendiri. Keesokan harinya, sang ayah mertua yang bernama Jason Galapia usia 55 mendatangi apartemen Lara sekitar jam 7 malam sambil ngebawa sekotak coklat yang dititipkan istrinya. Namun, saat diundang dimasuk ke dalam ternyata bapak tersebut teriak dan ngancem sang menantu. Katanya akan ngelapor pada Garin bahwa selama ini Lara merupakan model pada sebuah situs dewasa yang bisa bikin malu serta merusak reputasi suaminya. Kenapa Jason bisa tahu? Karena dia adalah salah satu customer sekaligus member gold di website tersebut, termasuk berlangganan pada akunnya si Lara.
Dia tahu benar itu adalah menantunya karena wajahnya sama, bahkan berani bertaruh, ada tanda lahir berupa lingkaran merah di bagian perut. Tentu aja perempuan itu nangis dan minta maaf. Dia bilang udah sebulanan gak aktif lagi di situs karena mau fokus dengan rumah tangganya bersama Garin. Udah tobat dan kasihlah pengampunan. Toh gak pernah ketemuan kan sama pria manapun, masih suci, tidak tersentuh sama sekali bahkan oleh suaminya sendiri. Karena kemarin belum sempat ngapa-ngapain setelah pemberkatan. Momen ini yang kemudian dimanfaatkan sama Pak Jason dengan menyuruh Lara melayaninya 1 kali aja sebagai imbalan dari tutup mulutnya. Lara sempat memohon lagi, namun nampaknya lelaki itu udah kepala ngiler selama ini sama sosok yang ada di situs tersebut, termasuk pada tubuh menantu yang ada di hadapannya. Akhirnya setelah maju mundur niatnya mau juga dilayani malam itu dengan kesepakatan bersama. Ternyata 20 menit kemudian Lara teriak kesakitan karena terus dipaksa. Wanita itu mengeluarkan cairan merah pada intimnya secara terus-menerus, sampai badannya semakin lemas dengan wajah pucat pasi. Mertuanya pun ikut panik, hingga langsung dibawa ke Hilo Medical Center jam 11 malam. Setelah itu Pak Jason langsung kabur, ditinggal begitu aja. Besokan harinya, yakni pada Selasa 23 November 2021 setelah keadaannya pulih, langsung Lara melaporkan sang mertua pada pihak kepolisian. Ini bikin kaget semua pihak, terkhusus suami serta ibu mertua yang dalam beberapa minggu coba menjauhi dan tidak melakukan komunikasi sama sekali dengan Lara. Sidangnya dimulai pada Januari 2022 dan setelah mendengar kesaksian dari kedua belah pihak, sebenarnya juri menyatakan nggak ada tindak kriminal dalam hal ini karena perempuan itu dianggap menyetujui perjanjian mereka, bukan kasus menggagahi. Namun tuntutan selanjutnya yang dilakukan Lara adalah masalah ukuran kejantanan Pak Jason yang dianggap terlalu besar hingga melukainya, sampai masuk rumah sakit loh. Bukankah itu hitungannya sebagai kejahatan? Anehnya hakim bilang bahwa itu sangat normal terjadi bagi perempuan seperti Lara yang emang sebelumnya masih perawan tinting. Mau dibilang melakukan dalam kondisi di bawah ancaman juga sulit, karena perbuatannya di situs dewasa juga melanggar undang-undang pernikahan yang berlaku di Hawaii. Saya juga nggak ngerti siapa yang salah, namun yang pasti kasus hukum yang diajukan kemudian dibatalkan oleh pengadilan daerah Hilo. Lara berpisah dari suaminya pada bulan Maret 2022, kemudian menghilang dari wilayah tersebut karena malu. Ada info bahwa dia sempat minta lembaga pembelaan wanita di sana untuk ngebantunya. Namun foto dan video di websitenya justru bikin banyak perempuan asli Hawaii yang berbalik mencemooh, menyerang dia. Menurut kalian, apakah si Lara salah? Bagaimana menurut kamu? 3 kasus tadi sama sekali tidak ada korban jiwa, tapi bikin kesel ya sebenarnya. Mana yang paling ngebuat emosi ngikutin kisahnya sampai pengen bikin kita itu ngemil beling? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.